Berikutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana menciptakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan, ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana kita mendorong rasa ingin tahu siswa, ya, sehingga kita bisa melihat bahwa guru harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana siswa merasa bebas, ya, untuk bertanya, mengeksplorasi minat, mengejar rasa ingin tahu mereka. Ya, mereka harus guru-guru harus mendorong siswa untuk mempertanyakan dan menganalisis informasi yang disajikan. Ya, jadi kita menciptakan lingkungan belajar yang senyaman mungkin, seaman mungkin, dan bagaimana caranya kita mengantisipasi beberapa siswa kita yang mungkin belum bisa mengeksplorasi dan mengeluarkan aktualisasi dirinya, gitu ya. Nah, tentunya kan di dalam pembelajaran di kelas tidak semuanya memiliki rasa percaya diri yang tinggi, gitu ya. Mungkin ada beberapa yang memang butuh dorongan, gitu ya. Nah, kita bisa menciptakan gaya-gaya belajar tersebut, Bapak Ibu. Mungkin ketika kita ingin mendapatkan pendapat dari siswa-siswa kita di kelas, mungkin ketika bertanya secara langsung, mungkin yang menjawab, yang merespon mungkin hanya 1-2 orang atau siswa yang itu saja, gitu ya. Mungkin kita bisa menggunakan teknologi sehingga siapapun yang mungkin kurang percaya diri menyampaikan pendapat itu, dia bisa menyampaikannya melalui aplikasi tersebut, ya. Jadi seperti Mentimeter yang mungkin bisa digunakan, gitu ya, aplikasi tersebut untuk menggali informasi dan ide-ide dari siswa yang mungkin itu bisa mencoba memberikan motivasi. Misalkan kita tayangkan di layar, gitu ya, oh ternyata ada yang menyampaikan pendapat seperti ini, gitu ya, kemudian kita beri apresiasi dan lain sebagainya. Dan itu salah satu strategi. Jadi mendorong rasa ingin tahu ini akan menjadi sangat penting, ya. Di slide ini dicatat di sana encourage curiosity, gitu ya. Kemudian berikutnya, kita juga harus menantang ide dan asumsi, ya. Jadi guru harus mendorong siswanya untuk mempertanyakan asumsi dan melihat masalah dari berbagai perspektif, gitu ya. Mereka harus memberikan kesempatan, guru harus memberikan kepada siswa untuk menantang ide-ide yang ada dan berpikir di luar kebiasaan, ya. Nah, ini sangat penting, Bapak Ibu, ya. Bagaimana siswa kita ini tidak melulu diberikan konsep bahwa ketika A harus B, ketika C harus D, ya. Ketika E jawabannya harus F dan lain sebagainya. Tetapi kita mendorong supaya mereka memberikan ide-ide lain selain yang disampaikan oleh guru di kelas, gitu ya. Jadi mereka mungkin diberikan problem, gitu ya, untuk dipecahkan secara bersama maupun individual, tetapi dengan gaya mereka, penyampaiannya, dengan sumber-sumber belajar yang kita bebaskan asal sesuai untuk menjawab problem-problem tersebut, ya. Jadi kita mencoba untuk melakukan kesempatan bagi siswa untuk mengeluarkan ide-ide dan asumsi-asumsinya. Jadi ini akan jadi menarik, dan jika itu bisa diwujudkan di seluruh Indonesia, maka kita sudah mulai menciptakan bagaimana siswa-siswa kita ini memiliki penalaran yang lebih baik lagi, gitu ya. Kemudian kita juga bisa memberikan umpan balik, ya, kepada siswa kita, ya, tetapi umpan balik yang konstruktif, yang mendorong siswa untuk merefleksikan pekerjaan mereka dan melakukan perbaikan. Nah, umpan baliknya harus spesifik tentunya,
ya fokusnya untuk pengembangan keterampilan berpikir kritis. Misalkan Bapak Ibu ya, ketika ada siswa kita yang menjawab pertanyaan yang kita berikan ya, kemudian kita merespon ya jawaban dari siswa tersebut. Jika jawabannya memang kurang pas, mungkin kita memberikan umpan baliknya ke arah yang penguatan gitu ya, supaya mereka tidak terlalu minder gitu ya dengan jawaban yang kurang pas gitu ya. Tetapi untuk beberapa jawaban-jawaban yang mungkin sudah sesuai, mungkin kita pancing lagi ya, supaya mereka juga lebih lagi untuk bisa memberikan jawaban-jawaban yang jauh lebih detail lagi. Jadi ini mendorong siswa untuk memiliki berpikir kritis ya. Jadi mereka mencoba untuk berpikir kritis, tidak hanya 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Kemudian 7 kali 7 sama dengan 49, tetapi bagaimana kita mencoba mendorong mereka bisa 7 kali 7 bisa 49 itu dari mana dan lain sebagainya, dan itu dikemas ya, mungkin dikemas dalam sebuah strategi-strategi pembelajaran yang kreatif gitu ya. Lalu kolaborasi ya, mendorong kolaborasi ini menjadi penting. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga sering berjumpa dengan Bapak Ibu guru, dan ketika menyampaikan pembelajaran, menciptakan strategi-strategi pembelajaran, saya sering menyampaikan bahwa bikinlah sebuah proyek kelompok gitu ya, sehingga siswa itu bisa memecahkan masalahnya secara bersama-sama, secara berkolaborasi gitu ya. Nah, ini menjadi bagian penting ya, dan ini harus mulai terus dibudayakan Bapak Ibu, supaya supaya kepedulian siswa satu dengan yang lainnya ini juga mulai tercipta, kemudian kerja bersama ini menjadi terwujud, sehingga satu sama lain bisa belajar untuk saling menghargai gitu ya. Tentunya kita sebagai guru tetap akan menjadi pendamping bagaimana kolaborasi ini jangan sampai didominasi oleh 1-2 orang gitu ya, tapi bagaimana kelompok tersebut itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan main yang diciptakan gitu ya. Nah, ini beberapa hal terkait kita mengenal generasi Z Bapak Ibu ya, dan apa-apa yang harus kita lakukan menghadapi mereka gitu ya.